Oke, kali ini kita mau coba lihat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Kita akan bedah sebuah argumen yang ngajak kita untuk punya pandangan yang lebih seimbang soal mereka. Nah, buat mulai, coba kita mundur sedikit ke suatu masa di mana DPR kita itu lagi dihujani kritik habis-habisan dari publik. Pertanyaannya, apakah semua kemarahan itu selalu 100% tepat sasaran? Jadi, menurut artikel yang jadi acuan kita, sekitar akhir tahun 2025 itu situasinya lagi panas banget. DPR lagi menghadapi badai kritik, nggak cuma di dunia maya, tapi juga di jalanan. Puncaknya itu muncul yang namanya 17+8 tuntutan rakyat. Ini dasarnya panjang banget, isinya keluhan dan tuntutan dari masyarakat. Penulisnya bilang ini semua jadi makin besar karena ada kampanye-kampanye di media sosial yang akhirnya malah menciptakan semacam gelembung opini yang bisa jadi bikin pandangan kita jadi bias. Terus, pas lagi dihajar kritik abis-abisan gitu, apa yang DPR lakuin? Nah, disinilah penulisnya pakai analogi yang keren banget, diambil dari dunia basket. Ini dia istilahnya, rebound politik. Bayangin deh kayak lagi main basket ya, pas ada tembakan yang gagal, bolanya kan mantul tuh. Nah, rebound itu momen kita ngambil bola liar untuk nyetak poin lagi. Jadi, kritik publik itu diibaratkan tembakan yang gagal, dan DPR mencoba merebut bola itu untuk membalikan keadaan. Oke, itu kan konsepnya. Sekarang, buktinya apa? Mari kita lihat gimana DPR melakukan rebound ini di lapangan. Ada dua badan penting di dalam DPR yang jadi sorotan utama. Yang pertama, ada Komisi 3 DPR. Mereka ini disebut kayak power forward-nya tim. Kenapa? Soalnya mereka ini yang langsung berhadapan sama keluhan-keluhan dari masyarakat. Coba bayangin, sepanjang tahun 2026 aja, ada lebih dari 400 kasus pengaduan yang mereka tangani. Dan ini bukan kasus-kasus ecek-ecek loh ya. Contohnya aja nih, mereka sampai membela guru di Jambi, ikut menyelesaikan sengketa pembangunan musola di Bekasi, sampai terus mendorong penyelesaian kasus serangan air keras ke aktivis Kontras. Ini benar-benar kasus yang menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, selain ngurusin kasus-kasus tadi, ada satu pencapaian legislatif yang gede banget, yaitu pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. RUU ini udah mandek, coba tebak berapa lama? 22 tahun. Lama banget kan? Akhirnya gol juga di tahun 2024. Dan kerjaan mereka nggak berhenti pas ketok palu aja. DPR juga berkomitmen buat mengawasi RUU ini selama setahun ke depan. Tujuannya, biar aturan pelaksanaannya nanti benar-benar jalan dan sesuai sama tujuan awalnya. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih semua kerjaan ini dianggap penting banget? Kenapa ini bukan sekedar ya kerjaan biasa aja? Nah, jawabannya ada di fondasi dasar negara kita. Kita mungkin pernah dengar istilah trias politika kan? Intinya, kekuasaan negara itu dibagi tiga. Legislatif yang bikin aturan itu DPR, eksekutif yang ngejalanin itu pemerintah, dan yudikatif yang ngawasin hukumnya. Tujuannya simpel, biar nggak ada satu pihak pun yang jadi terlalu berkuasa. Dan ini penting banget karena ada kutipan terkenal dari Lord Acton yang bilang, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut ya sudah pasti korup. Nah, ini dia inti dari kenapa perlu ada pembagian kekuasaan itu. Penulisnya ngasih analogi lagi nih, katanya kepercayaan publik itu kayak bandul jam. Kadang bandulnya berat ke sisi eksekutif, di mana pemerintah lebih dominan dan dipercaya. Tapi di sisi lain bisa juga berat ke legislatif, kayak zaman reformasi 98 dulu yang nunjukin ada krisis di pemerintahan. Keseimbangan yang sempurna itu susah banget dicapai. Nah, dari semua ini, kita sampai ke inti argumen penulisnya. Dia sebenarnya mengajak kita untuk melihat DPR dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya. Sederhananya begini, kalau kita mau memastikan pemerintah nggak jadi terlalu kuat atau absolut, kita juga harus bisa melihat DPR secara objektif. Melihat rumah rakyat ini bukan cuma dari sisi jeleknya aja, tapi juga dari fungsinya sebagai penyeimbang. Katanya, ini penting banget buat kesehatan demokrasi kita. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana kita gampang banget terjebak di gelembung opini kita sendiri di media sosial, gimana sih caranya kita bisa punya pandangan yang benar-benar objektif soal lembaga-lembaga yang mengatur negara kita? Menurut Anda gimana?